pada tanggal 18 November 2019 dalam rangka penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States, dan memutuskan bentuk produk hukum pengesahannya dilakukan dengan undang-undang dan akan dibahas pada persidangan berikutnya. Selanjutnya, hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada tanggal 13 Desember 2019, Ketua DPR RI telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan RUU dan naskah akademik tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA. Pada tanggal 27 Januari 2020, Komisi 6 DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan para pakar atau akademisi dari berbagai universitas besar maupun universitas yang cukup merata dari seluruh kewilayahan kita, dan juga RDPU dengan Kamar Dagang dan Industri. Pada tanggal 30 Januari 2020, Komisi 6 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengkaji secara detail dan komprehensif terkait rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA. Kedua, Komisi 6 meminta Kementerian Perdagangan terkait persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi perjanjian tersebut dengan melakukan koordinasi bersama-sama dengan kementerian-kementerian lembaga terkait. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengirim surat nomor R36 garing Pres 08 2020 kepada DPR RI perihal RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States, dan penugasan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Perdagangan untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut. Pada tanggal 24 September 2020, surat Presiden tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, dan berdasarkan surat pimpinan DPR RI nomor PW garing 11558 garing DPR RI garing 9 Romawi garing 2020 tertanggal 24 September 2020 menugaskan Komisi 6 DPR RI bersama dengan pemerintah untuk melaksanakan membahas RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between of Republik Indonesia yang segera dibahas. Dan pada tanggal 22 Maret dan pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi 6 telah melaksanakan rapat kerja pembicaraan tingkat 1 dengan pemerintah untuk membahas RUU tersebut. Setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, akhirnya rapat kerja tersebut Komisi 6 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Saudara pimpinan dan anggota, hadirin yang kami muliakan,
persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA telah diinisiasi sejak tahun 2005 dan pada tanggal 23 November 2018 telah selesai dilakukan proses perundingan. Banyak manfaat yang didapat dengan adanya persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA ini. Antara lain yang pertama, perluasan akses pasar ke negara-negara EFTA dan peningkatan daya saing produk Indonesia yang sudah kita didalami dalam rapat kerja-kerja di Komisi 6 dan pemerintah. Peningkatan investasi pelaku usaha dari negara-negara EFTA ke Indonesia, khususnya di sektor teknologi tinggi. Juga peningkatan kapasitas di bidang standar, pendidikan, dan pelatihan. Pemanfaatan EFTA ini sebagai pintu masuk juga untuk produk-produk nasional kita ke kawasan Uni Eropa dan peningkatan kerjasama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian. Mengakhiri laporan Komisi 6 DPR RI pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Komisi 6 DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPR RI dan para anggota Komisi 6 DPR RI dan kepada tim interdep pemerintah yang telah melaksanakan tugas secara kooperatif dan bersungguh-sungguh dan kerja keras dalam melaksanakan pembahasan RUU ini. Selanjutnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 6 dan juga kalangan pers, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Saudara pimpinan dan para anggota hadirin yang kami muliakan, demikian laporan Komisi 6 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI berharap persetujuan rapat paripurna DPR RI hari ini terhadap RUU tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Pimpinan Komisi 6 DPR RI, Wakil Ketua Aryo Bimo A189. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Arya Bima selaku pimpinan Komisi 6 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang terhormat Saudara Muhammad Lutfi untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati Saudara Menteri Luar Negeri yang pada pagi ini diwakili, Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pagi ini juga diwakili, para wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini Jumat tanggal 9 April 2021. Selanjutnya, perkenankan kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas kesediaannya mengagendakan kembali pembicaraan tingkat 2 dan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and EFTA States, atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA. Perjanjian Indonesia dengan negara-negara EFTA atau IECPA yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss merupakan persetujuan ekonomi komprehensif yang pertama dengan negara di benua Eropa dan merupakan tonggak sejarah baru dalam perdagangan internasional Indonesia. Sidang Dewan yang kami hormati, dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan pemerintah hari Senin tanggal 22 Maret 2021 lalu telah dilakukan pembicaraan tingkat 1, yaitu mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, serta persetujuan dan penandatanganan naskah RUU tentang pengesahan IECPA. Berkenaan dengan telah disetujui dan ditandatanganinya naskah RUU tersebut, kami berpandangan bahwa Dewan bersama-sama pemerintah telah dapat melaksanakan amanat konstitusional sebagai tanda pengabdian tertinggi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang kami hormati, kami optimis dengan diimplementasikannya persetujuan ini dipadukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu untuk membantu Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19, meningkatkan ekspor dan akses pasar, barang dan jasa, membuka masuknya penanaman modal, mengembangkan sumber daya manusia, serta mendukung partisipasi UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam global value chain. Selain itu, melalui Indonesia EFTA CEPA, pemerintah akan mendorong standar berkelanjutan untuk kelapa sawit atau ISPO dapat diterima oleh Swiss dalam kerangka kerjasama yang ada dalam persetujuan ini. Berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, kami telah mencatat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan persetujuan IACPA. Dengan semangat membangun bangsa dan kepedulian semua pihak, baik pemerintah dan pelaku usaha, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami berkeyakinan persetujuan ini akan menjadi bagian transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan disetujuinya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka terbentuklah payung hukum persetujuan IECPA. Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami, Menteri Perdagangan mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat Republic of Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan setuju RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between Republic of Indonesia and EFTA States, atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA untuk disahkan menjadi undang-undang. Sidang Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu pimpinan
dan seluruh anggota Dewan, termasuk sekretariatan dan tenaga ahli Komisi 6 DPR RI yang berkenaan dengan telah dibahas dan disahkannya RUU dimaksud menjadi undang-undang. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui forum ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Kepada Menteri Perdagangan beserta jajarannya dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap kantor akuntan publik yang diajukan BPK dan Menteri Keuangan. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilakan kepada Ketua Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Dolfi OFP untuk menyampaikan laporannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Gila nih ya. Maksud makan minum madu Arab dulu 5 sendok. Laporan Komisi 11 DPR RI hasil pembahasan calon kantor akuntan publik dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta 9 April 2021. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat anggota DPR RI, yang terhormat hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan hadir dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Seizin pimpinan rapat dan Ibu Ketua, saya meringkas agar cepat menyampaikan laporan ini. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang BPK, pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR. Sesuai keputusan BAMUS, Komisi 11 telah melakukan fit and proper test terhadap 4 KAP yang diusulkan oleh BPK dan Menteri Keuangan. Dari hasil fit and proper test, Komisi 11 menilai dan memutuskan untuk menunjuk KAP Husni Wibawa dan rekan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI tahun 2020. Demikianlah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap pembahasan
pemilihan calon kantor akuntan publik, dan selanjutnya agar dapat memperoleh persetujuan rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Sidang Dewan yang terhormati, sekarang perkenankanlah kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah terhadap laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil uji kelayakan terhadap calon kantor akuntan publik tersebut dapat disetujui dan untuk ditetapkan? Setuju? Terima kasih. Belum puas aja lah, lemes bener. Selanjutnya persetujuan rapat paripurna Dewan terhadap laporan Komisi 11 DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita masuki acara ketiga. Rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 135 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana maksud dalam pasal 123 diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapatnya, atau apabila mau disampaikan langsung ke meja pimpinan, kami persilakan untuk disampaikan. Langsung? Baik, kalau gitu daftar namanya, Ibu Pak Sekretariat Jenderal untuk langsung diserahkan kepada pimpinan pendapat secara tertulis. Baik, Pak Arteria Dahlan dari PDIP, Pak Supriyansa dari fraksi Golkar, Pak Sumail Abdullah dari fraksi Gerindra, Ibu Eva Yuliana dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Heru Widodo dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Santoso Esa dari fraksi Demokrat, Dr. Andes Haji Adang Darajatun dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pangeran Hairul Saleh dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan Dr. Haji Samsur Rizal SEMM dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mana daftar nama yang Komisi 10? Oke.
Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang kami hormati. Apakah RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna dengan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi 10 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sesuai ketentuan pasal 135 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyebutkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna DPR yang telah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya. Untuk itu kepada juru bicara, fraksi dapat menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Dengan terlebih dahulu kami minta persetujuan kepada sidang yang terhormat, apakah dapat disampaikan tertulis kepada pimpinan Dewan? Setuju? Baik, terima kasih. Untuk itu kepada Ibu Esti Wijayanti dari fraksi Partai PDIP, Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP dari fraksi Golkar, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc dari fraksi Partai Gerindra, Rati Megasari Singkaru MSc dari fraksi Nasdem, Dr. Haji Muhammad Kadafi SHMH dari FPKB, Bramantio Suwondo MMIR dari fraksi Partai Demokrat, dan Dr. Abdul Fikri Fakih dari fraksi Partai PKS, dan Mitra Fakhrudin MB dari fraksi PAN, dan Dr. Haji Samsur Rijal SEMM dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilakan untuk menyampaikan pendapat tertulis fraksi kepada pimpinan. Anak ibu tuh sana. Ya, telepon. Ya. Kasih. Kasih. Pak. Ya. Kasih.
Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya. Dan kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 10 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan RUU usul DPR RI dapat disetujui? Setuju. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kelima rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI tentang rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2022 dilanjutkan dengan pengambilan putusan. Untuk itu, kami persilakan kepada Ketua BURT DPR RI yang terhormat Saudara Haji Agung Budi Santoso SHMM untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga dalam rapat paripurna DPR RI tentang rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2022 berdasarkan usulan anggaran. Yang kami hormati Ibu Ketua DPR, yang kami hormati para pimpinan DPR, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah saya Agung Budi Santoso, nomor anggota A 538, jabatan Ketua BURT DPR RI, mewakili Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyampaikan laporan mengenai rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2022 berdasarkan usulan anggaran dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita. Bapak, Ibu, pimpinan, dan anggota DPR yang kami hormati, sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan dimulainya penyusunan RAPBN tahun 2022, maka BURT telah menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Usulan anggaran tersebut telah dikompilasi dan sinkronisasi menjadi Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI tahun 2022 berdasarkan usulan anggaran sesuai amanat tatib pasal 101 ayat 1 huruf D. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 102 ayat 3 tata tertib bahwa BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Maka pada kesempatan rapat paripurna hari ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2022 sesuai dengan usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebesar
Rp7.990.940.2088.000 yang terdiri dari 1. Satker Dewan sebesar Rp4.931.960.7.486.000. Kalau Pak Mohaimin udah bilang 2. Satker Sekjen sebesar Rp3.058.972.542.542.000. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, kami mengharapkan agar rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2022 berdasarkan usulan anggaran yang telah diputuskan, yang akan diputuskan dalam rapat paripurna hari ini, dapat segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR RI dengan menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian laporan BURT tentang rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2022. Berdasarkan usulan anggaran, untuk selanjutnya dapat ditetapkan dan segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia demi terpenuhnya kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2022. Kami mengharapkan dukungan semua elemen di DPR RI, yang khususnya pimpinan DPR RI, Badan Anggaran, dan Komisi 11 DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sidang Dewan yang kami hormati, setelah mendengarkan dengan seksama laporan Ketua BURT DPR RI, maka kami selaku pimpinan rapat paripurna akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Ketua BURT DPR RI mengenai rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2002 dapat disetujui? Terima kasih. Marilah kita memasuki acara ke-6 rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan praksi-praksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian. Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 April 2021 yang telah membahas surat Presiden nomor R/14-Pres-03-2021 perihal pertimbangan pengubahan kementerian dan menyepakati a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. B. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah Pengganti rapat konsultasi dapat terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui? Terima kasih. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato penutupan masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021. Untuk itu, kepada Ibu Ketua DPR RI, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021. Dalam masa sidang yang berlangsung singkat ini, dan masih dalam situasi pandemi COVID-19, seluruh anggota DPR telah mengerahkan upaya terbaiknya dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan DPR dan segenap anggota DPR, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarganya atas terbakarnya kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, serta bencana banjir dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta daerah terdampak bencana lainnya di wilayah Indonesia. Kami juga menghargai langkah cepat pemerintah, Panglima TNI dan Kapolri dalam menangani dampak bencana. Pada kesempatan ini, pimpinan dan segenap anggota DPR juga mengecam dan mengutuk pelaku peledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dan serangan teror di Mabes Polri Jakarta. Aparat keamanan agar dapat segera mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Semua pihak agar meningkatkan kewaspadaan dan keamanan, khususnya di objek-objek vital dan di tempat publik, dan jangan pernah lengah untuk bersama-sama melawan aksi terorisme seperti ini. Menjadi tugas bersama kita semua untuk saling mengingatkan dan mencegah penyebaran paham yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan kehidupan dalam berbineka tunggal ika. Sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan 4 ini, DPR telah menetapkan program legislasi RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024. Penetapan Prolegnas tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk memiliki acuan yang terukur dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU yang telah berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. DPR juga perlu segera menetapkan RUU usul DPR yang telah selesai tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut, DPR berkomitmen untuk mengutamakan produk RUU yang berkualitas baik dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, juga berkualitas dalam memenuhi aspek legitimasi sosial. Untuk itu, DPR membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan RUU. Dalam masa sidang ini, DPR juga telah menerima surat Presiden yang berisi penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu, DPR juga telah menerima 2 surat Presiden terkait dengan permintaan keputusan mengenai bentuk produk hukum pengesahan atas rencana pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah, yaitu 1. Rencana pengesahan Asian Trade in Services Agreement. 2. Rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum kehutanan, penata kelolaan, dan perdagangan produk kayu ke Kerajaan Inggris Raya. Atas 1 RUU dan 2 rencana pengesahan tersebut di atas, agar komisi terkait dapat segera menindaklanjuti secara efektif. DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk segera melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diprioritaskan pada tahun 2021 ini. Adapun terkait dengan proses revisi perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua, DPR mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi dengan memberikan saran dan masukan bagi perbaikan substansi undang-undang tersebut. DPR berharap agar pada masa mendatang revisi undang-undang ini dapat menghasilkan formulasi yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek, khususnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, saat ini pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 telah memasuki triwulan pertama. Fungsi APBN dalam situasi pandemi COVID-19 menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional, baik melalui kebijakan maupun program pembangunan. Oleh karena itu, DPR melalui komisi dan AKD terkait terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBN pada kuartal pertama tahun ini agar dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi sosial dan ekonomi nasional. DPR menyadari bahwa momentum lompatan pertumbuhan ekonomi 2021 pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga sangat ditentukan oleh efektivitas realisasi APBN. Di tengah kebutuhan efektivitas realisasi APBN, pemerintah agar tetap memperhatikan potensi-potensi penerimaan negara dan mengendalikan defisit APBN sehingga ketahanan fiskal dapat terjaga. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk oleh alat kelengkapan Dewan, tim pemantau maupun tim pengawas telah memberikan perhatian, melakukan evaluasi dan rekomendasi atas berbagai topik dalam pembangunan nasional dan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Antara lain, penundaan sertifikat elektronik, pasal multitafsir dan undang-undang ITE, ketersediaan pangan atau beras, ketersediaan vaksinasi dan pengendalian penyebaran COVID-19. Rencana pembelajaran tatap muka secara terbatas, larangan mudik lebaran, dan kesiapan ibadah haji 2021. Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori, dan kinerja pengawasan industri jasa keuangan. DPR telah memberikan pertimbangan terhadap 2 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. DPR juga menunjuk 1 kantor akuntan publik sebagai pemeriksa laporan keuangan BPK-RI. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini, DPR juga turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di fora internasional melalui delegasi DPR yang menghadiri beberapa pertemuan kerjasama antar parlemen. Antara lain, pertemuan virtual antara Ketua DPR RI dengan Presiden IPU untuk menyampaikan kesanggupan Indonesia menjadi tuan rumah ICU Assembly yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret tahun 2022. Kita membahas berbagai upaya peningkatan kerjasama global. Pertemuan bilateral dengan parlemen dan pejabat diplomatik dari berbagai negara sahabat seperti Ukraina dan Rusia. Delegasi DPR juga menghadiri webinar pada 16 Maret 2021 yang diadakan oleh IPU bekerja sama dengan UNESCO dan dihadiri oleh anggota parlemen dari 55 negara. Sidang Dewan yang terhormat, saya dan pimpinan DPR menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat, memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan Indonesia, dan membangun kepribadian bangsa Indonesia. Saatnya seluruh anggota DPR akan menemui konstituen di daerah pemilihannya masing-masing selama masa reses. Mari kita sapa dan dengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Kita bangun silaturahmi dengan rakyat selama bulan Ramadan. Kita ikut memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 bersama rakyat. Atas nama pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021, DPR memasuki masa reses masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021. Kami ucapkan selamat bekerja
Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih pada Ibu Ketua DPR, sidang Dewan yang kami hormati. Karena kita menghadapi sholat Jumat, mungkin bisa kita langsung tutup saja sidang kita. Kami mengucapkan terima kasih, ucapkan selamat bertugas bersama komisi di masa reses. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang Dewan kami tutup. Ini hawanya udah hawa puasa kayaknya.